Selamat pagi, kita bertemu lagi di dalam forum Leadership Moment. Pagi ini kita akan membahas tentang decision making, hal yang sangat penting dalam leadership. Menurut saya, tanggung jawab nomor satu yang paling penting bagi seorang leaders, bagi seorang pemimpin adalah make decision, make the right decision, make a good decision. Dan ini dapat dipelajari dan ada prosesnya. Decision making itu bukan sekedar event, tapi suatu proses yang harus diambil. Tiap hari kita membuat keputusan-keputusan dari bangun pagi sampai tidur malam. Mau makan apa, bangun tidur mau berdoa dulu, atau sikat gigi, atau mandi, mau bertemu siapa, dan segala macam. Itu semua keputusan. Tapi sebagian besar itu keputusan-keputusan pribadi kita. Keputusan kita sebagai pemimpin itu dampaknya luas sekali. Karena apa yang kita putuskan kalau benar, itu akan mensejahterakan jutaan orang, bahkan puluhan juta orang atau puluhan ribu orang. Tapi kalau salah, akan menyengsarakan banyak orang, banyak keluarga, masyarakat, bahkan bangsa. Itu sebabnya kita perlu belajar sungguh-sungguh dalam proses pengambilan keputusan. Ada 7 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, pada saat kita harus mengambil keputusan, atau pada saat kita diminta untuk mengambil keputusan, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita sendiri dan pada orang sekitar kita kalau perlu, siapa yang paling baik mengambil keputusan ini. Kalau kita di meja senior pastor atau CEO sebuah perusahaan atau ketua, belum tentu semua keputusan kita yang harus memutuskan. Yang paling baik memutuskan keputusan adalah orang yang paling dekat dengan persoalan itu, yang paling tahu, atau kalau perlu orang yang kena dampaknya dari persoalan itu atau keputusan itu. Jadi pertama kali sebelum mulai proses pengambilan keputusan, tanyakan apakah ini keputusan bagian saya atau orang lain yang lebih baik mengambil keputusan. Nomor 2, setelah kita temukan ya ini tanggung jawab saya, keputusan ini level saya yang harus memutuskan siapapun saya. Maka pertanyaan kedua, apakah saya sudah memiliki semua informasi yang saya perlukan untuk mengambil keputusan? Informasi itu bisa didapat ya dari riset, cari tahu, interview. Ya. Kalau kita punya tim leadership, masing-masing kita tanya apa yang kamu tahu tentang ini. Dan yang penting juga apakah informasi yang kita dapat sumbernya dapat dipercaya. Jangan pemimpin ngambil keputusan karena si A berkata begini, yang dia dengar dari si B, yang dia dengar dari si C. Cari ke sumbernya. Apakah ini betul-betul informasi yang valid, dan apakah saya sudah punya semua informasi yang saya butuhkan. Tanyakan pada diri kita sendiri, informasi apa lagi yang saya butuhkan di luar yang sudah ada di depan saya ini. Nomor 3, saudara juga perlu punya time frame. Sebagian besar keputusan jadi jelek karena ditunda-tunda. Atau bisa juga keputusan jadi jelek karena terlalu cepat. Jadi tentukan time frame yang paling strategis untuk ngambil keputusan ini. Tidak terlalu cepat, tidak tergesa-gesa kalau tidak harus, tapi juga jangan ditunda-tunda terus. Ada jelas time frame. Dalam 3 bulan saya akan memutuskan, dalam 2 minggu saya akan memutuskan, dalam 5 bulan saya akan memutuskan. Jadi kita bisa ngatur waktu untuk riset berapa lama, interview berapa lama, merenungkan berapa lama. Nomor 4, kita mau ngecek ke perbendaharaan pengalaman kita. Pernahkah kita mengalami seperti ini? Atau peristiwa yang hampir sama? Baik itu pengalaman saya atau pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain bisa kesaksian, bisa di buku, bisa di YouTube, bisa di mana-mana. Ada enggak orang punya pengalaman yang mirip? Ada enggak perusahaan yang menghadapi masalah yang sama? Gereja yang punya pengalaman yang sama di masa lalu yang saya bisa belajar? What can I learn from the past? What can I learn from others? Itu langkah nomor
4. Langkah nomor 5, kemudian setelah kita lihat semua informasi yang ada, lihat time frame-nya, lihat belajar dari pengalamannya masa lalu dari kita dan orang lain, kemudian kita jabarkan option kita apa saja. Jalan keluar kita, keputusan kita, optionnya apa saja. A, B, C, D, E. Ya. Kemudian tiap option resikonya apa saja. Kemudian kita timbang-timbang option A, resikonya begini, dampaknya begini, B, C, D, E. Apa saja option yang kita punya? Apa saja resikonya? Tentu kita tidak memutuskan berdasarkan besar kecilnya resiko saja. Tapi kita mau tahu betul-betul, sudah dihitung betul-betul. Kalau toh besar resikonya, kita sudah tahu dan bisa mengantisipasi resiko itu. Nomor 6, yang penting, bertanya pada mentor. Saya punya 5 orang mentor, saudara perlu juga punya mentor. Dalam hal-hal yang penting, keputusan dalam hidup saya tanya mentor saya, mereka mendoakan saya. Tanya mentor, tanya suami, tanya istri, ya. Tanya orang-orang sekitar kita yang kita andalkan, what do you think? Ini optionnya seperti ini, resikonya seperti ini, datanya seperti ini. Tuhan bicara apa lewat kamu? Yang terakhir, tentu saja suara Tuhan. Suara Tuhan bisa macam-macam Tuhan bicara. Lewat hal-hal tadi juga bisa. Tuhan bicara lewat orang lain, lewat pengalaman, lewat Alkitab, lewat khotbah, lewat peristiwa. Atau Tuhan bicara langsung. Dan seringkali dalam hidup saya Tuhan bicaranya dengan suara yang lembut, dengan bisikan-bisikan yang memberi damai sejahtera di dalam hati saya. Bisa nggak Tuhan bicara audible? Tentu bisa. Tapi pengalaman orang beda-beda. Ada orang Tuhan bicara mimpi, lewat Alkitab langsung baca firman, dan segala macam. Tapi ini 7 hal yang penting, langkah-langkahnya ditentukan dalam mengambil keputusan. Banyak orang, saya ketemu pemimpin-pemimpin yang mengandalkan intuisi saja. Datanya belum benar sudah ambil keputusan. Ya. Jadi saya anjurkan keputusan seorang pemimpin dampaknya sampai di mana-mana. Penting sekali kita pelajari. Lain kali kita ngambil keputusan, kita harus berkomitmen. Keputusan ini harus lebih baik daripada yang terakhir kemarin, yang lalu, yang dulu-dulu. Ya, kita harus terus bertumbuh. Dan orang-orang sekitar kita bisa makin semangat ikut kita, bukan karena sekedar keputusan yang kita ambil selalu benar, bukan. Tapi karena mereka tahu prosesnya bertanggung jawab. Kalau pengikut kita, orang-orang yang kita pimpin tidak tahu gimana kita ngambil keputusan, ya, tahu-tahu bangun tidur ingat sesuatu, terus itu keputusannya, confidence mereka pada leadership kita akan berkurang. Jadi belajar sungguh-sungguh jadi lebih baik, terus lewati semua proses ini. Banyak orang berpikir, kok bertele-tele sekali sih ngambil keputusan, kenapa tidak langsung Tuhan? Ya Tuhan, dalam semua proses ini Tuhan bertindak. Ya, dia bisa berbicara lewat pengalaman masa lalu, lewat mentor, ya, lewat pengalamannya orang lain, dan macam-macam Tuhan bisa bertindak. Tapi beri kesempatan bahwa kita sudah mengerjakan due diligence kita. Kita sudah cover semua area sebagai pertanggungan jawab saya sebagai pemimpin buat orang-orang yang saya pimpin. Kalau sudah ada pertanyaan, ada komentar soal hal ini, silahkan kontak kami di alamat email yang di bawah ini atau di sosial media yang disediakan di bawah ini juga. Terima kasih.